pagi, saya Bunga Diantapana, NIM A50123028, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai landasan ilmiah dan teknologi. Masuk pada poin pertama, yaitu pemahaman landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan tentang sifat-sifat keilmuan, bimbingan, dan konseling. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, konselor berperan pula sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian. Masuk pada poin kedua, yaitu pengertian landasan ilmiah dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa dikenal dengan singkatan IPTEK adalah suatu sumber yang mana seseorang bisa mengelola dan juga menggunakannya dalam kehidupannya, baik dari penemuan baru tentang suatu ilmu atau teknologi dan juga perkembangan dari ilmu dan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, ada pemahaman landasan ilmiah terkait pedoman Indonesia, Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan diciptakan, namun juga harus diperhatikan dengan tujuan kebermanfaatan serta akibat yang dapat merugikan masyarakat, apakah ada atau tidak. Dengan ini, manusia menempatkan dirinya bukan sebagai pusat alam semesta, namun sebagai bagian dari sistematika alam yang diolahnya. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengimplementasikan dasar-dasar moral di mana manusia dalam mengembangkan dan menggunakan IPTEK haruslah dengan bijak dan beradab yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi orang banyak dan dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, bukan sebagai manusia yang angkuh, sombong, dan tak bermoral akibat penggunaan IPTEK. 3. Sila Persatuan Indonesia, mengimplementasikan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ini, IPTEK diharapkan dapat menjadi alat pemersatu bangsa, pemelihara persaudaraan dan persahabatan antar daerah. Oleh karena itu juga, IPTEK harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, baik dari hubungan antar masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimplementasikan nilai demokratis, di mana dalam pengembangan IPTEK, ilmuwan harus menghormati kebebasan orang lain, harus siap dikritik, dan menerima segala pendapat masyarakat mengenai penemuannya. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengimplementasikan keseimbangan keadilan dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan IPTEK harus memperhatikan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, dengan orang lain, dan manusia dengan bangsa negaranya, serta dengan alam dan lingkungannya. Perubahan perkembangan landasan ilmiah dan teknologi. Sejalan dengan perkembangan ilmiah dan teknologi, sejak tahun 1980-an, peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Surya 2006 mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antar konselor dan klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan secara virtual melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Dikemukakan pula bahwa perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Berkaitan landasan lain terhadap landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan mempunyai kaitan erat serta diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Dari sisi lain, perkembangan IPTEK harus segera diimplementasikan oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan IPTEK ke dalam isi bahan ajar. Sebaliknya, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang ilmiah dan teknologi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Seiring dengan kemajuan IPTEK, maka pada umumnya ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat. Junaid 2012. Selain itu, pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah cabang-cabang ilmiah dan teknologi dengan oleh sejumlah cabang-cabang IPTEK
Selain itu, pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah cabang-cabang iptek. Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dalam segala aspeknya mau tak mau harus mengakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Pengaruh perkembangan landasan ilmiah dan teknologi terhadap bimbingan dan konseling. Perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi menuntut kesiapan dan adaptasi konselor dalam penguasaan teknologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Dengan teknologi jaringan tersebut, tidak hanya mata kuliah atau bidang studi saja yang bisa memanfaatkan teknologi tinggi, melainkan hampir sebagian besar proses belajar mengajar termasuk bimbingan dan konseling atau bimbingan karir sudah bisa memanfaatkan teknologi tinggi ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini bimbingan konseling belum dikatakan materi, sehingga tidak semua sekolah di Indonesia memberikan jam yang cukup untuk materi bimbingan konseling ini karena berbagai alasan. Di era ini, ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari ilmiah dan teknologi yang lebih ditunjukkan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai, karena semakin kompleks jenis-jenis dan syarat pekerjaan seperti persaingan antar individu. Contoh landasan ilmiah dan teknologi. Contoh dari landasan ilmiah dan teknologi adalah cyber counseling atau berkonseling secara virtual, seperti itu. Dan yang kedua ada penggunaan aplikasi instrumentasi. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai landasan ilmiah dan teknologi. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.